Saya klik aja waktu itu, saya klik karena mau lewatin iklan, ternyata data saya masuk. Kita minta, kalau kita temukan, kita minta Kominfo blokir. Kayaknya udah lama deh ya kita nggak ngambil uang cash kayak gini. Soalnya sekarang ini udah banyak transaksi yang cashless. Jadi nggak perlu lagi ngambil uang cash. Kalau misalnya mau bayar sekarang bisa pakai scan QR atau mungkin pakai kris gitu ya. Atau mungkin kalau lebih gampang lagi bisa ditransfer aja. Soalnya kalau pegang uang banyak-banyak gini takut nggak sih sama agar-agar daun kaktus? Pinjam dulu 100. Aduh. Biar nggak sering-sering kebiasaan pinjem dulu 100, kita memang harus sadar pada kenyataan yang ada di dompet kita, tabungan kita, dan pendapatan bulanan yang bisa kita hasilkan. Uang-uang itu peruntukannya untuk kehidupan saat ini dan juga kehidupan pada masa depan. Masalah keuangan kemudian bisa terjadi jika biaya hidup kita saat ini lebih besarnya karena fokus pada memuaskan keinginan ketimbang memenuhi kebutuhan. Kita ambil contoh misalnya untuk kebutuhan makan ya. Sepiring nasi dengan lauk cukup bergizi sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan kita. Tapi yang sering terjadi, kita inginnya makan di resto estetik terbaru yang lagi viral dengan berbagai sajian cantik yang memanjakan mata dan menggugah selera. Ditambah lagi jajan, ngopi-ngopi bersama teman-teman yang tentu membutuhkan budget tambahan. Nah, kalau untuk kebutuhan konsumtif seperti ini seharusnya menyesuaikan dengan pendapatan. Boleh saja dilakukan sesekali, tapi tidak sampai harus membuat kita berhutang ataupun mendapatkan tambahan dana lewat pinjaman, terlebih pinjaman online alias pinjol. Tetapi nyatanya korban pinjol tidak melulu mereka yang lagi terdesak kebutuhan dana. Salah seorang korban pinjol yang saya temui bercerita bagaimana ia bingung dan terkejut saat bisa terlilit pinjaman online padahal ia tidak memiliki kesulitan keuangan yang membuatnya harus meminjam uang. Awalnya ia hanya tengah menonton video di sosial media YouTube, lalu melihat iklan pinjol. Saya klik aja waktu itu, saya klik karena mau lewatin iklan, ternyata data saya masuk. Nah itu uang masuk ke rekening saya yang saya tahu itu 1.250.000. Setelah saya tahu ternyata ada pinjaman, karena setelah uang masuk kan kita di SMS ada pinjaman Anda sudah cair, nanti jatuh tempo tanggal sekian. Itu saya bayar lagi 3.750.000 dari uang yang saya terima 1.250.000. Dan untuk awal peminjaman saya sebenarnya tidak ada kepentingan untuk meminjam, itu karena pure istilahnya murni saya ngeklik yang linknya itu aja. Kali klik aja? Satu kali klik. Setelah kejadian itu, ia mendapat rentetan teror telepon yang memintanya melunasi pinjaman segera. Tak hanya satu pinjaman yang cair, ada pinjaman lain yang cair senilai 40 juta rupiah. Lalu anehnya, uang 40 juta rupiah tersebut terdebit keluar dari rekeningnya atas nama sama dengan korban, tapi virtual akun itu bukan miliknya. Sejatinya pinjaman online legal berizin dari OJK memang ada untuk memenuhi kebutuhan warga yang tidak memiliki akses pada layanan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan terus mengingatkan agar masyarakat menggunakan pinjol yang sudah memiliki izin dari OJK yang dapat diketahui daftarnya di website OJK. Meskipun kenyataannya OJK mengakui memberantas pinjol ilegal tidaklah mudah. Aku melakukan cyber patrol untuk memastikan bahwa pinjol-pinjol ilegal itu nggak bertebaran di Indonesia. Kita kerjasama dengan Kominfo. Kita minta, kalau kita temukan, kita minta Kominfo blokir. Tapi rasanya itu nggak akan cukup gitu ya. Terus kita juga akhirnya sekarang Satgas yang saya pimpin, itu pemberantasan identitas keuangan ilegal, kita undang juga Google. Untuk menyelamatkan keuangan, kita haruslah memiliki kesadaran finansial. Kesadaran finansial dimulai dengan menjalani gaya hidup sesuai dengan pendapatan yang bisa kita hasilkan.
Mulailah juga dengan membeli barang hanya yang kita perlukan, sesuai fungsinya saja, tidak perlu terpengaruh brand-brand tertentu atau karena berkompetisi dengan lingkungan dan pertemanan. Pengaruh parenting keuangan zaman dulu yang mengatakan bahwa kamu belum sukses kalau belum memiliki sesuatu. Tapi ketika kamu sudah memiliki kendaraan, rumah sendiri, TV bagus, TV yang lebih besar, barang elektronik, sofa bagus, dan makin besar rumahmu dan lain sebagainya, kamu dianggap sudah sukses, sudah mapan. Sehingga apa? Banyak anak muda yang merasa bahwa kalau saya kerja, apalagi yang saya kejar kecuali barang-barang itu tadi, kebeli barang-barang, yang dia lakukan adalah kadang-kadang dia membeli barang yang dia sebetulnya tidak mampu dan tidak butuh. Kadang dia tidak butuh, kadang dia tidak mampu, tapi dia paksakan membeli. Nah, ujung-ujungnya lama-lama yang terjadi adalah ketika dia tidak punya uang yang cukup, dia mulailah berutang. Berutang memang tidak sepenuhnya salah, karena utang sebenarnya adalah salah satu cara membayar pembelian kita untuk menunda pengeluaran saat kita memiliki uang. Tetapi utang kemudian bisa menjadi petaka saat terus bertumpuk karena tak digunakan dengan bijak sesuai dengan kemampuan membayar. Jadi dalam kebutuhan konsumtif jangan terlena pada hal ini, kartu kredit atau juga pinjaman online ada di aplikasi yang ada di gawai Anda ini. Karena ini semua gampang, yang satu tinggal gesek langsung bayar, yang satu tinggal ketik-ketik langsung cair. Tapi kita harus lihat dulu nih penghasilan kita atau pendapatan kita setiap bulannya. Coba dibagi dulu 50%-nya untuk kebutuhan Anda yang pokok-pokok 50%, kemudian 30%-nya digunakan untuk biaya keinginan Anda. Nah, tapi jangan lupa 20% bisa digunakan dulu untuk tabungan Anda. Karena kita tidak hanya hidup di masa ini saja, tapi kita juga harus memikirkan masa depan. Ya, dalam meminjam uang tentu masih boleh dilakukan ya, tapi kalau bagus dipilih-pilih dulu kredit untuk apa atau pinjam untuk apa. Jangan sampai hanya untuk kebutuhan konsumtif yang akan membebani keuangan kita. Lebih baik dilakukan untuk kredit atau peminjaman yang produktif. Nah, salah satunya adalah untuk kepemilikan rumah atau pembangunannya, bisa juga digunakan untuk sebagai kredit modal usaha sehingga kita lebih berkembang. Dan yang penting juga untuk diingat adalah sebelum meminjam kita harus memikirkan skema untuk pengembaliannya supaya tidak membebani kehidupan atau keuangan kita di masa depan. Tim Liputan CNN Indonesia.